Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama, saya ucapkan terima kasih kepada guru tetap pembelajaran fikih kelas 11 IPS 4 yang telah memberikan saya kesempatan untuk memberikan pembelajaran fikih bab peradilan kepada anak-anak kelas 11 IPS 4. Apa kalian tahu apa itu peradilan? Peradilan dari bahasa fikih yaitu yaqadha, diambil dari istilah yaqadha yaqadi yang artinya memutuskan, menyempurnakan, dan menetapkan. Sedangkan secara istilah, peradilan ini memiliki arti suatu lembaga negara atau pemerintah yang bertugas untuk memutuskan sebuah perkara secara hukum yang berlaku. Dan di sini orang yang mengadili disebut qadhi atau hakim. Semangat untuk belajar ya. Hari ini saya akan menerangkan mengenai bab peradilan Islam, di mana dalam bab peradilan Islam ini memiliki berbagai subbab yang harus kita bahas, seperti hakim, saksi, tergugat dan bukti, dan penggugat dan sumpah. Di mana peradilan itu diambil dari kata qadha, yaitu dari bahasa Arab, yang terjemahannya adalah memutuskan, memberi keputusan, menyelesaikan. Sedangkan secara bahasa juga dapat dikatakan yaitu menyempurnakan sesuatu baik dengan ucapan maupun perbuatan. Sedangkan menurut istilah peradilan bisa dikatakan suatu lembaga pemerintah yang ditugaskan untuk menyelesaikan atau menetapkan keputusan atas setiap perkara dengan adil berdasarkan hukum yang berlaku. Jadi, peradilan itu bisa dikatakan suatu lembaga perintah yang memiliki tanggung jawab untuk menyelesaikan berbagai perkara atau masalah yang dihadapi oleh masyarakatnya. Sedangkan fungsi peradilan itu diadakan karena beberapa fungsi, diantaranya mendamaikan kedua belah pihak yang sedang bersengketa. Yang kedua, dapat menetapkan sanksi dan menerapkannya kepada para pelaku perbuatan yang melanggar hukum. Yang ketiga, agar terciptanya amar ma'ruf nahi munkar. Yang keempat, dapat melindungi jiwa, harta, dan kehormatan masyarakat. Yang kelima, menciptakan kemaslahatan umat dengan tetap tegaknya berdirinya hukum Islam. Sedangkan dalam peradilan ini memiliki berbagai hikmah. Di antaranya yaitu peradilan dapat mewujudkan masyarakat yang bersih. Dan dalam peradilan juga agar terciptanya aparatur pemerintah yang bersih dan berwibawa. Selanjutnya, agar terwujudnya pelindungan hak setiap orang. Tiap orang berhak mempunyai hak asasi yang tidak boleh dilanggar oleh orang lain. Yang selanjutnya, agar terciptanya keadilan bagi seluruh rakyat tanpa adanya terkecuali. Dan yang selanjutnya, agar terciptanya keamanan, ketentraman, dan kedamaian ke dalam lingkungan masyarakat. Yang selanjutnya, agar dapat mewujudkan suasana yang mendorong untuk meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah SWT bagi semua pihak. Dan selanjutnya yang akan kita bahas yaitu mengenai hakim. Apa kalian tahu apa itu hakim? Ya, di sini hakim yaitu seseorang yang memiliki tugas untuk mengadili suatu perkara. Hakim juga bisa disebut dengan qadhi. Kedudukan hakim menurut Rasulullah SAW
yang dijelaskan dalam salah satu sabda beliau yang diriwayatkan oleh Imam Baihaqi, yang artinya apabila seorang hakim duduk di tempatnya atau sesuai dengan kedudukan hakim adil, maka dua malaikat membenarkan, menolong dan menunjukkannya selama tidak seorang menyeleweng. Apabila menyeleweng, maka kedua malaikat akan meninggalkannya. Jadi kedudukan seorang hakim itu sangat mulia jika dia dapat berbuat adil ketika menyelesaikan sebuah perkara. Sedangkan apabila dia menyeleweng dalam tugasnya, maka seorang malaikat yang berada di sebelahnya akan meninggalkannya karena dia berbuat tidak baik atau menyeleweng. Dan dalam pekerjaan hakim, seorang hakim itu harus memiliki berbagai syarat. Di antaranya yaitu beragamnya Islam, akil balik, sehat jasmani dan rohani, merdeka, berlaku adil sesuai prinsip-prinsip keadilan dan kebenaran, laki-laki, memahami hukum Al-Quran dan As-Sunnah, memahami ijma dan perbedaan-perbedaan tradisi umat, memahami bahasa Arab dengan baik. Seorang hakim harus dapat melihat, mengenal baca tulis, dan memiliki ingatan yang kuat. Orang yang pelupa atau tidak jelas bicara tidak boleh menjadi hakim. Sedangkan macam-macam hakim, sebagaimana dalam sabda Rasulullah SAW, hakim ada 3 macam, 1 di surga dan 2 di neraka. Hakim yang mengetahui kebenaran dan menetapkan hukum berdasarkan kebenaran, ia akan masuk surga. Hakim yang mengetahui kebenaran dan menetapkan hukum bertentangan dengan hukum kebenaran, ia masuk neraka. Hakim yang menetapkan hukum dan kebodohannya, ia masuk neraka. Jadi seorang hakim itu harus berbuat adil dan berdasarkan kebenaran akan sesuai dengan syarat-syarat yang telah berlaku. Selanjutnya, seorang hakim itu tidak boleh menjatuhkan vonis hukuman apabila dalam berbagai keadaan. Di antaranya saat marah, saat lapar, saat kondisi tidak stabil, saat sedih, saat sangat gembira, saat sakit, saat sangat ngantuk, saat sedang menolak keburukan yang tertimpakan kepadanya, dan saat merasakan kondisi sangat panas dan sangat dingin. Sedangkan kedudukan hakim wanita dalam pembahasan mengenai seorang perempuan boleh tidaknya menjadi hakim, para ulama berbeda pendapat. Di sini ada 3, yaitu menurut mazhab Maliki, Syafi'i, dan Hambali tidak membolehkan mengangkat hakim wanita. Dasarnya adalah hadis Nabi SAW, yaitu yang artinya suatu kaum yang menyerahkan urusan mereka pada orang perempuan tidak akan berbahagia. Hadis riwayat Bukhari. Yang kedua, menurut Imam Abu Hanifah, yang membolehkan mengangkat hakim wanita untuk menyelesaikan urusan harta atau selain had dan kisos. Yang ketiga, menurut Ibnu Jarir At-Tabari, yang memperbolehkan pengangkatan hakim wanita untuk segala urusan seperti halnya hakim pria. Yang selanjutnya kita akan membahas mengenai saksi, di mana saksi ini orang yang diperlukan oleh pengadilan untuk memberikan keterangan yang berkaitan dengan suatu perkara demi tegaknya hukum dan tercapainya keadilan. Di sini saksi-saksi juga harus memiliki berbagai syarat yang berlaku. Di antaranya, yang pertama Islam, yang kedua balik, yang ketiga berakal sehat, yang keempat merdeka, yang kelima adil. Kriteria saksi itu juga harus memenuhi. Yang pertama, menjauhkan diri dari perbuatan dosa besar, kecil, dan perbuatan bid'ah. Yang kedua, dapat mengendalikan diri dan berbuat jujur saat marah. Dan yang ketiga yaitu berakhlak mulia. Dan sedangkan saksi itu juga yang ada yang ditolak. Yang pertama, saksi yang tidak adil. Yang kedua, saksi orang musuh kepada musuhnya. Yang ketiga, saksi seorang ayah kepada
ayah kepada anaknya. Yang keempat, saksi seorang anak kepada ayahnya. Yang kelima, saksi orang yang menumpang di rumah terdakwa. Yang selanjutnya kita akan membahas mengenai penggugat dan bukti, di mana penggugat adalah orang yang mengajukan gugatan karena rasa dirugikan oleh pihak tergugat atau orang yang digugat. Sedangkan bukti adalah sesuatu hal atau barang yang ditujukan oleh penggugat untuk memperkuat kebenaran dakwanya. Barang bukti itu seperti surat-surat, dokumen-dokumen, dan barang-barang. Selanjutnya yaitu tergugat, di mana tergugat yaitu orang yang terkena gugatan dari penggugat. Sedangkan dalam selanjutnya kita akan membahas mengenai tergugat dan sumpah, di mana orang yang terkena gugatan dari penggugat disebut digugat. Seseorang tergugat dapat membela diri dengan membantah kebenaran gugatannya melalui dua cara, yaitu menunjukkan bukti-bukti dan bersumpah. Sedangkan di sini sumpah memiliki syarat-syarat yang harus dipenuhi. Yang pertama yaitu mukhalaf. Yang kedua didorong oleh kemauan sendiri tanpa paksaan siapapun. Yang ketiga disengaja bukan karena telanjur dan lain-lain. Dan ada 3 kalimat yang diucapkan untuk bersumpah yang biasanya digunakan, yaitu wallahi, tallahi, billahi. Dan selanjutnya, bagi orang yang melanggar sumpah wajib membayar kafarot atau denda. Membayar kafarot dapat dilakukan dengan cara yang pertama, memberikan makanan pokok kepada 10 orang fakir miskin, yang dimana masing-masing mendapatkan bagian 3/4 liter. Yang kedua, memberikan pakaian yang pantas pada 10 orang fakir miskin. Yang ketiga, memperdekakan hamba sahaya. Jika tidak dapat melakukan salah satu dari 3 hal tersebut, maka disuruh berpuasa selama 3 hari. Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kurangnya, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.